Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik, ketemu lagi di channel Indra Edu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tugas LK 2.2 terkait dengan menentukan solusi. Menentukan solusi ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, kita bahas ya terkait dengan tugas LK 2.2 tentang menentukan solusi di PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, di sini ada kolom ke-1 seperti biasa. Di sini ada nomor. Kolom yang kedua adalah eksplorasi alternatif solusi. Kolom yang ketiga adalah solusi yang relevan. Kolom yang berikutnya yang keempat yaitu analisis penentuan solusi, dan yang terakhir adalah analisis alternatif solusi. Nah, LK 2.2 ini adalah lanjutan dari LK sebelumnya yaitu 2.1 gitu ya. Jadi nyambung di antara dari mulai LK 1.1 sampai dengan LK 2.2, jadi saling keterkaitan seperti itu ya. Nah, di sini ada kolom tentang eksplorasi alternatif solusi. Bapak dan Ibu guru, untuk mengisi kolom eksplorasi alternatif solusi ini adalah silakan ambil dari LK 2.1. Sekali lagi, dalam menentukan atau mengisi eksplorasi alternatif solusi ini, Bapak dan Ibu guru ambil dari LK 2.1. Nah, di mana isinya adalah berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, maka diperoleh beberapa alternatif solusi terkait dengan permasalahan motivasi belajar siswa yang masih rendah, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk mengobati penyakit tentang motivasi yang rendah ini, diantaranya di sini ada beberapa solusi. Kira-kira nanti kita akan memilih solusi dari ke-8 ini yang cocok itu apa ya. Nah, yang pertama di sini guru harus melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran student centered learning (SCL). Yang keempat, menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Terus yang berikutnya, yang kelima, metode pembelajaran diskusi diselingi tanya jawab. Yang keenam adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang ketujuh adalah pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran project based learning atau PJBL. Nah, karena di PPG ini adalah dalam jabatan ini adalah diharuskan untuk menggunakan dua model pembelajaran yaitu problem based learning dan PJBL. Jadi di antara kedua permasalahan ini silakan pilih salah satunya. Karena di sini adalah ada obatnya terkait dengan PBL, problem based learning. Itu ya, saya mencantumkan di sini alternatif solusi itu di antaranya adalah ada PBL. Nah, berarti Nah, di sini ada model pembelajaran PBL atau problem based learning. Saya memilih untuk mengatasi penyakit dari motivasi belajar yang rendah ini, diibaratkan penyakit gitu ya. Jadi untuk mengatasi penyakit dari motivasi belajar siswa di sini itu diobati dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Adapun kolom berikutnya yaitu solusi yang relevan. Berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah motivasi belajar siswa yang masih rendah, maka pembelajaran PPKN materi kedudukan dan makna pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Silakan untuk problem based learning. Ya. Yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Silakan untuk Bapak dan Ibu guru yang berbeda mapel hanya mengganti ini materinya ya, disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Misalkan kalau matematika kira-kira materinya apa, tinggal langsung dikasih di sini model pembelajarannya adalah model pembelajaran PBL dalam mengatasi motivasi belajar yang rendah.
Adapun kolom berikutnya yaitu analisis penentuan solusi. Oke, jadi kembali lagi saya ulas terkait dengan untuk mengisi solusi yang relevan, Bapak dan Ibu guru silakan memilih dari obat yang sudah disediakan dari kolom eksplorasi alternatif solusi. Ini kan yang ada 8. Silakan pilih satu model. Dan di PPG ini Bapak dan Ibu guru itu diharuskan menggunakan 2 model pembelajaran. Hanya menggunakan model. Silakan pilih apakah yang pertama adalah PBL, Problem Based Learning, dan yang kedua adalah PZBL atau Project Based Learning. Oke, kita lanjutkan lagi ke analisis penentuan solusi. Alasan mendasar pemilihan solusi model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk menyelesaikan masalah motivasi belajar siswa masih rendah pada pembelajaran PPKN, materi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Nah, ini menggunakan kajian literatur itu ya. Menggunakan kajian literatur yaitu dari jurnal di sini Kurniawan dan Wuryandani tahun 2017 berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi belajar dan hasil belajar PPKN terjadi signifikan pengaruh PBL terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran PPKN. Nah, jadi berdasarkan penelitian beliau bahwasanya ada pengaruh yang signifikan gitu ya dari penggunaan model problem based learning ini terhadap peningkatan motivasi belajar yang rendah seperti itu. Itu berdasarkan jurnal yang pertama atau penelitian yang pertama. Yang kedua yaitu di sini berdasarkan kajian literatur dari Yuliana Prihatin tahun 2019 ya. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran berbasis masalah yang menyajikan masalah konstekstual sehingga merangsang motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Motivasi peserta didik untuk belajar. Tuh, jadi berdasarkan literatur yang pertama tadi ada peningkatan gitu ya dari penggunaan ini sehingga dari penggunaan PBL ini untuk motivasi belajar siswa sehingga saya semakin kuat untuk menentukan alasan kenapa milih PBL dalam mengatasi permasalahan yang pertama terkait dengan motivasi belajar yang rendah ini. Dikuatkan lagi dari yang ketiga, Ariandi tahun 2017. Model pembelajaran PBL Problem Based Learning adalah model pembelajaran pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri serta menumbuh kembangkan keterampilan motivasi belajar yang lebih tinggi. Oke, adapun selain dari tadi jurnal penelitian, didukung juga dari hasil wawancara. Ini wawancara dari bidang kurikulum ya, bidang kurikulum. Beliau menyatakan bahwasanya model pembelajaran PBL Problem Based Learning menawarkan bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran sehingga akan memotivasi siswa untuk belajar akan meningkat. Oke, dilakukan yang sama, saya mewawancarai sampai berikutnya. Terus juga yang berikutnya di sini yang terakhir adalah model pembelajaran Problem Based Learning dianggap sesuai dengan materi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan diajarkan. Oke, yang berikutnya adalah model pembelajaran PBL. Ini memiliki karakteristik pengajuan pertanyaan untuk atau berbasis masalah. Yang berikutnya, model PBL ini akan berfokus pada keterkaitan antar disiplin serta melatih siswa untuk berkolaborasi serta model PBL ini cocok dengan karakteristik siswa. Adapun yang terakhir di sini saya lebih mengambil intisarinya dari beberapa literatur yang di atas. Maka di sini saya menuliskan oleh karena itu apabila model pembelajaran Problem Based Learning PBL diimplementasikan pada pembelajaran PPKN, materi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka motivasi belajar siswa masih rendah diharapkan akan meningkat.
Oke, kita lanjutkan di kolom berikutnya, yaitu terkait dengan analisis alternatif solusi. Nah, setelah kita menentukan alternatif solusi tadi terkait dengan PBL, problem based learning, maka kita dianalisis kembali. Nah, analisis alternatif solusi ini kita akan mencari kekuatannya itu di mana dan juga kelemahannya itu di mana dari model PBL ini, seperti itu ya. Di sini berdasarkan hasil analisis penentuan solusi selanjutnya yaitu melakukan analisis alternatif solusi mengenai model pembelajaran inovatif yaitu problem based learning PBL sesuai dengan analisis pros dan cons, yaitu atas analisis kekuatan dan juga analisis kelemahan. Di sini saya mencantumkan analisis kekuatannya serta di bawahnya adalah ada analisis cons atau analisis kelemahan. Oke, seperti itu. Dan ini yang kedua terkait permasalahan, yaitu permasalahan model pembelajaran ya. Nah, berdasarkan ini permasalahan yang kedua, yaitu terkait dengan model pembelajaran. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, maka diperoleh beberapa alternatif solusi terkait dengan masalah belum maksimalnya guru dalam memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi pelajaran. Model pembelajaran yang masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional, diantaranya alternatif solusi sebagai berikut. Di sini ditawarkan banyak obat ya, PJBL, terus juga ada PBL, ada model pembelajaran NHT, terus juga ada talking stick, terus juga mengikuti pelatihan secara offline dan online dari berbagai sumber di internet. Terus juga model pembelajaran inovatif berpusat pada siswa, student center. Yang terakhir adalah guru harus mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik dan menetapkan waktu berdasarkan fase sehingga materi yang diajarkan bisa tersistematis dan tercapai kompetensinya. Oke, silakan Bapak dan Ibu guru lakukan hal yang sama seperti di permasalahan yang pertama tadi terkait dengan motivasi. Di sini kolom yang kedua memilih obat yang ditawarkan dari ke-8 ini, silakan pilih salah satunya. Karena yang pertama tadi sudah dipilih terkait dengan PBL, problem based learning, berarti yang kedua kita akan menggunakan atau akan memilih model pembelajaran project based learning atau PJBL ya. PJBL karena PBL sudah dipilih di yang pertama. Untuk kolom-kolom berikutnya silakan lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan di kolom yang di permasalahan yang pertama tadi di atas. Baik, seperti itu ya. Nah, ini ada sumbernya. Baik, seperti itu ya gambaran tugas terkait dengan LK 2.2 menentukan solusi. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.